Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kelihatannya tidak ceria. Bagaimana hasil rapat pemegang saham tadi? Saya mau tanya, Pak. Siapa sebenarnya Rahayu itu? Kenapa kamu tanya? Dia bilang dia kenal sama Bapak. Dia membeli saham dari para pemegang saham lama, dan sekarang dia menguasai 51% saham perusahaan. Siapa sebetulnya dia, Pak? Kenapa dia begitu berminat untuk membeli semua saham perusahaan? Ada apa sebetulnya, Pak? Yoga, jangan tekan Bapak. Kamu gak lihat Bapak lagi bingung? Bapak harus istirahat. Karena itu Bapak tadi memberikan kuasa kepada kamu untuk memimpin rapat pemegang saham tadi. Maafkan saya, Pak. Saya nggak berniat memojokkan Bapak. Saya cuma kaget dengan apa yang terjadi. Saya ke dalam dulu, Pak. Bu. Ada apa sih sebenarnya, Pak? Bu, saya melihat awan hitam membayangi perusahaan dan keluarga kita. Apa yang menyebabkan Bapak membayangkan awan hitam itu? Jangan desak saya, jangan tuntut saya. Saya tidak sanggup untuk mengatakannya, Bu. Saran Anda sudah saya lakukan. Semuanya berjalan lancar. 51% saham dari perusahaan itu sudah dalam genggaman saya. Saya sudah bilang terima kasih sama teman saya yang telah menyarankan saya untuk meminta Bung Komara sebagai pengacara saya dalam masalah ini. Terima kasih atas segala pujiannya. Ini fotokopi dari draft akte notaris. Tapi saya belum mau tanda tangan sebelum Anda teliti. Silakan. Gimana? Saya kira akte ini sudah standar. Tapi kan saya tetap harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta pengacara untuk memberikan supervisi. Baiklah, kalau begitu akan saya pelajari dulu. Terima kasih. Besok saya akan kesini lagi untuk membicarakan langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, biar saya yang atur sendiri karena ini sifatnya sangat pribadi. Anda hanya perlu membaca akte itu saja. Baik, permisi. Silakan. Sekarang kamu sudah berada dalam genggaman saya, Sus. Dan sekarang setiap saat saya bisa merusak ketenangan kamu. Karena kamu telah menghancurkan impian cinta saya. Halo, Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Pak Susilo? dari mana, Bu? Dari Rahayu. Maaf, Bu. Saya tidak tahu apa permainan Ibu. Tapi tolong, jangan ganggu Bapak saya. Bapak sedang kurang sehat. Jadi kalau ada pesan, tolong sampaikan ke... Biar saya terima.
Halo. Rahayu. Ini saya. Susilo, saya mau bicara sama kamu malam ini. 4 mata. Di mana? Di tempat biasa dulu kita sering bertemu. Baik. 1 jam lagi saya ada di sana. Ya. Pak, Ya. Bapak tetap mau pergi? Ya. Saya tidak ingin mengganggu Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya rasa sebagai seorang istri, saya berhak untuk tahu. Ada apa sih sebenarnya? Ibu berhak bertanya. Tapi saat ini saya tidak punya jawaban. Apa yang bisa saya bilang sekarang adalah saya harus melakukan apa yang pasti dilakukan siapapun kalau dia berada dalam kondisi seperti saya saat ini. Bapak sama sekali tidak mau mendengar perkataan Ibu ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dia hanya mau mendengarkan perkataannya sendiri saja. Yoga, tolong cegah Bapak supaya dia tidak pergi. Ibu bukan khawatir atas apa yang akan dia perbuat. Tapi Ibu khawatir pada kesehatannya. Bu, sabar Bu. Mudah-mudahan Bapak mau memenuhi permintaan Mas Yoga. Insya Allah. Bapak belum cukup sehat untuk keluar rumah. Kalau sampai terjadi apa-apa, bukan cuma dokter yang menyalahkan saya. Saya juga akan menyalahkan diri saya sendiri, Pak. Yoga, Bapak cukup sehat. Bapak harus menemui Rahayu demi untuk menyelamatkan perusahaan kita. Sekarang saya baru mengerti, Pak. Bapak harus pergi karena untuk menyelamatkan perusahaan. Terima kasih untuk pengertian kamu, Yoga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Rahayu seperti mendadak muncul dan lalu ingin menghancurkan perusahaan kita dengan membeli saham-saham yang sama sekali dia tidak tahu perusahaan siapa. Dia muncul untuk membalas dendam. Dendam itu dimulai menjelang pernikahan Bapak dengan ibu kalian. Bapak menolak menuruti bisikan hati Bapak dan Bapak patuh kepada kemauan eyang kakung kalian. Bapak sama sekali tidak menyesali keputusan Bapak untuk mematuhi kemauan eyang kakung kalian. Kewajiban bagi anak-anak untuk selalu patuh kepada orang tua yang sudah bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Selain itu, Bapak yakin setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan terbukti Bapak dinikahkan dengan seorang wanita yang Bapak rasa tidak ada duanya di dunia ini. Yoga, coba kamu lihat. Pandangi ibumu dan tanyakan pada dirimu sendiri.
Apakah ada ibu yang lebih baik dari ibu yang kamu miliki? Yoga, Bapak sayang sama ibumu melebihi sayang Bapak pada diri Bapak sendiri. Jadi, harap kamu mengerti. Bapak harus menemui perempuan itu malam ini. Yang lainnya pada nggak selera. Bagus. Itu artinya malam ini kita bisa pesta. Makan gede kita. Kamu ini gimana sih? Wong Doronya lagi ada masalah kok kamu malah mau ngajak pesta pora. Sumi, masalah itu setiap orang pasti punya. Kagak orang gede, kagak orang kecil. Nah, bos kita sekarang ada masalah. Nah, kita yang kecil-kecil bisa pesta pora. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Bukan begitu, sayangku. Sok sayang-sayangan segala. Kayak wong sugih kamu ini. Sumi tralala trilili, cinta bukan milik orang kaya. Tapi orang macam kita-kita juga penuh kasih dan sayang. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Cinta. Makan tuh cinta. Nggak usah makan nasi. Ngobrol sama kamu lama-lama bosen. Sumi. Alamak. Lama aja gue ngobrol sama lo. Bisa mandi junub gue. Ada apa sayang? Saya belum pernah lihat muka kamu semurung ini. Bapak sudah bikin kita semua jadi was-was. Kenapa? Bapak nekat pergi sendirian. Padahal udah dilarang. Tapi Bapak tetap aja ngotot. Kemauan Bapak kan memang keras. Saya malah mau belajar dari sikap Bapak. Itu namanya bukan berkemauan keras, Mas. Tapi keras kepala. Harusnya Bapak tahu kalau kondisi kesehatannya itu masih rawan. Bagaimanapun, kenekatan Bapak memberikan inspirasi buat saya. Inspirasi apa? Memangnya Mas Tommy mau ikutan keras kepala kayak Bapak? Inspirasi untuk nekat keluar malam. Kalau malam ini, saya minta diajak keluar. Minta diajak jalan-jalan pakai mobil. Kira-kira kamu mau bilang saya berkemauan keras atau keras kepala? Kalau Bapak membangkang terhadap penyakitnya, saya mau belajar membangkang terhadap kelemahan saya ini. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi memberi hati terhadap kelemahan ini untuk menguasai dan memanjakan saya. Mas Tommy serius? Kalau kamu nggak keberatan. Saya akan ketemu sama Mas Yoga. Mau minta tolong gendong Mas Tommy ke mobil. Ya.
Apa yang kamu inginkan dari saya, Ayu? Saya tidak menyangka kamu datang dengan sikap permusuhan. Bicara to the point tanpa mengucapkan selamat malam. Silakan duduk. Ayu, kita tidak bisa mengulangi masa lalu. Masa lalu kita bukan sejarah yang harus diingat, tapi adalah bagian dari kehidupan yang harus kita lupakan. Kalau di hati kamu sudah tidak ada sisa cinta kita, kenapa kamu datang ke sini? Saya ingin tahu, kenapa kamu membeli 51% saham perusahaan yang kamu tidak tahu kondisi kesehatan perusahaan itu? Untuk membeli cinta kamu. Alasan saya cukup sederhana, kan? Saya datang dari jauh, dari tempat pelarian saya, dengan mimpi masih mendapat satu sudut kecil bagi saya dalam hati kamu. Dulu kita memang saling jatuh cinta, tapi ternyata kita tidak bisa menikah. Itu adalah suatu fakta, dan kita harus tunduk kepada fakta itu. Kamu bisa bilang begitu karena hati kamu penuh bunga dan tawa, sedangkan hati saya masih terasa sakit perihnya luka. Luka itu seharusnya sudah sangat lama sembuh. Seandainya saja kamu mau tunduk kepada kenyataan bahwa sekalipun di antara kita pernah ada cinta, tapi di antara jiwa kita tidak ada benang emas perjodohan. Kalau saja kamu mau membuka hati kamu untuk cinta yang lain, kamu tidak akan begini. Kamu tidak akan meracuni masa depan kamu dengan darah dari hati di masa lalu. Dan kamu tidak akan pernah berpikir untuk menghancurkan masa kini saya demi cinta yang dulu pernah menggenggam di hati kita. Kalau malam ini membuat Mas Tommy merasa sangat nyaman, saya mau mengelilingi kota sampai pagi. Saya justru ingin kamu membawa saya tiap malam untuk menikmati kenyamanan ini. Mas, saya akan melakukan apa saja yang Mas Tommy minta. Terima kasih kamu mau datang. Setidak-tidaknya saya telah melihat kembali wajah pria tampan yang dulu menghanyutkan saya dalam pelukan cintanya. Terima kasih, Sus. Selamat malam. Selamat malam, Ayu. Saya titip cinta saya di hati kamu.
itu mungkin Bapak. Ibu tidak akan emosional kok. Sabar. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Pak. Setiap jiwa akan merasakan. Ibu kamu sedang ngapain? Sedang ngobrol dengan Sinta. Dikembalikan kepada kamu. Hai, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, akan kami tempatkan pada. Kalian pasti tidak sabar menunggu saya. Kami sudah terbiasa dipaksa untuk tunduk pada kemauan kepala keluarga. Saya pergi bukan atas dasar keinginan. Saya pergi atas dasar keharusan. Saya rasa kalian ingin tahu siapa Rahayu. Masalahnya begitu Bapak dapat telepon, Bapak langsung pergi tanpa kompromi. Tentu saja kita semua ingin penjelasan tentang apa dan siapa Rahayu itu. Rahayu itu adalah istri muda mantan partner bapak saya. Dia merasa berdosa atas perbuatan almarhum suaminya kepada bapak saya. Pak, kalau dia merasa berdosa, kenapa dia justru bersikap seperti akan menguasai perusahaan kita dengan memborong 51% saham? Yoga, tentang itu bapak bisa jelaskan. Memang benar, dia membeli 51% saham perusahaan. Tapi apa yang dibelinya itu adalah untuk kita. Dalam 1-2 hari ini, pengacaranya akan mengurus penghibahan saham-saham itu kepada kita. Dengan demikian, perusahaan itu menjadi milik kita 100%. Maafkan saya. Telah menduga yang bukan-bukan tentang wanita itu. Ternyata hati wanita itu mengagumkan, menebus kesalahan yang telah diperbuat oleh almarhum suaminya. Bu, orang bijak bilang, begitu kita mulai menghakimi seseorang dengan kecurigaan, saat itu pula kita kehilangan kesempatan untuk mencintai orang itu. Nguping mulu. Terus sampai anu Kerjaan nguping aja. Dari. Gembit lu. Saya nggak percaya dengan cerita Bapak barusan. Kenapa, Mas? Kalau Rahayu berniat baik, dia harusnya datang ke rumah. Tapi dia malah telepon dan memaksa untuk ketemu dengan Bapak. Jadi kalau menurut Mas, apa sih niat Ibu Rahayu itu? Dia membeli seluruh saham itu untuk menghancurkan kita. Atau memaksa Bapak untuk menemui dia. Saya nggak tahu kesepakatan apa yang mereka perbuat setelah bertemu 4 mata tadi. Sampai-sampai dia memberikan semua saham itu kepada kita. Kalau apa yang ada di pikiran Mas sama dengan pikiran saya rasa penjelasannya hanya satu. Bahwa seorang wanita yang patah cintanya di tengah jalan, dia akan melakukan 2 hal. Dia akan bersikap sangat kejam, atau
dia akan sangat bermurah hati kepada laki-laki yang dicintainya. Ya, memang sulit bagi kita untuk bisa membayangkan. Apalagi untuk menerima kenyataan bahwa orang tua kita dulu pernah muda, Mas. Dan bukan tidak mungkin mereka dulunya pernah saling mencintai dengan orang lain sebelum akhirnya menikah dan menjadi orang tua kita. Rio, stop. Berhenti di sini dulu, istirahat dulu. Gak apa-apa, Mas. Oke, terima kasih. Rio, kok berhenti di sini? Tadi kan dibilangin langsung ke kamar aja. Dea, kamu jangan begitu. Kasih istirahat 5 menit buat tukang gotong kita ini. Rio, saya jadi merepotkan kamu. Gak apa-apa, Mas. Saya justru merasa bahagia setiap kali menggendong Mas naik turun mobil setiap malam. Dengan begitu kesedihan saya melihat Mas terpenjara di kamar bisa terobati. Kencing dulu. Sengaja dia ngulur-ngulur waktu itu. Emang orang kalau posisi menang, Mbak Ani mau kencing mulu. Ya lama kali lah kau kencing mulu. Ya jalanlah. Lu mulai jadi pencuri ya? Benteng gua mana? Amir, menurut tanpa bukti itu berat hukumannya. Lah ini benteng gua mana? Benteng gua kemana? Mana tahu? Kalau jangan bercanda lu. Apa ini? Apa ini? Apa ini benteng gua? Apa ini? Mana kau lihat ini? Mana ada lagi? Macam polisi kau. Alah Mir, Lu jangan bercanda dong. untuk apa aku makan benteng kau itu? Jalan. Tanpa benteng juga pasti gua menang. Jago gua. Udah jalan dulu. Tunggu dulu, apa sih lo? Udah nyolong benteng. Keliwatan lu ya? Lu suruh gua mati? Kalau gua keselak biji catur kan yang kagak-kagak namanya. Kalau mati stroke, mati mendadak, kanker, keren dikit. Ada si Amir mati keselak biji catur. Malu gua tau nggak? Lu suruh gua tinggal sini, suruh mati pelan-pelan. Keliwatan lu ya? Bukan aku yang masuknya, benteng yang lompat ke situ. Tumben hari ini berantemnya ini ya suaranya kurang kenceng deh. Kayaknya biasanya sampai tetangga sebelah situ bisa denger. Tadi saya di ujung sana nggak kedengeran. Ini benteng dicolong sama papi lo. Si Amir ini yang sebentar-bentar kencing, yang sebentar-bentar kencing kalau sudah menang. Ini orang makin tambah umur kok, Mak. Malah makin kayak anak kecil sih. Papi lo. Kayaknya ini ide bagus deh. Supaya nggak perang lagi dan supaya rumah ini tentram, kayaknya yang ini mesti diambil, ya nggak sih? Yang ini nih juga mesti diambil, biar dua-duanya nggak bisa main lagi. Lu ke papi lo. Ini gara-gara kau Leni. Bagaimana kita mau main catur dengan raja? Gara-gara lo. Tahu kau lah itu. Kalau itu. Ini gara-gara ini tahu nggak? Gara-gara benteng. Itu kan lompatnya sendiri. Gue kira pintaran lo sama gue. Nggak pintaran gue. Ngapa lo? Kikuk main catur dengan rajanya. Tak maulah aku raja monyet Mir. Kau dengar nih, dalam dunia catur tak ada raja monyet. Tunggu, gue sulap ntar ada raja. Ini raja lo nih monyet. Nih raja gue nih, kelinci. Masa raja monyet? Ya nggak apa-apa, mau raja monyet mau raja kelinci kayak main pokoknya. Dengar dulu, di dalam dunia catur ini tak ada raja monyet. Dalam wayang ada raja monyet. Mana ada? Mengarangnya kau Mir. Udah, lu terima raja lu monyet nggak apa-apa.
Jangan kencang-kencang ngomong. Ntar anak lu keluar lagi, diambil semua gimana? Mengganti semuanya jadi monyet. Tak mau aku raja, aku monyet. Tahu kau? Terima aja lah udah. Apa lagi ini? Pelan-pelan ngomong. Jangan air tuh kau ambil. Itu kau minum tuh. Kau minumlah dengan benteng itu. Jangan, lo yang minum air benteng. Tadi saya udah menghadap ke pimpinan, Pak. Tapi saya malah disuruh ke sini. Mereka tidak berani menerima pengunduran diri kamu. Karena kamu adalah titipan saya di perusahaan. Silakan duduk. Makasih, Pak. Saya sudah memperkirakan kamu akan mengundurkan diri. Karena Martin sudah tidak ada di Indonesia lagi. Selama ini kamu dekat dengan dia kan hanya untuk menutupi kedok anak saya. Setidaknya itu pengakuan Martin kepada saya. Saya sudah semakin tua. Seharusnya saya sudah mempersiapkan anak saya untuk memegang perusahaan saya. Kamu adalah sahabat anak saya. Sahabat tanpa pamrih. Dan jenis sahabat seperti kamu sudah amat sangat langka. Nah, saya punya niat dan mohon sama kamu supaya niat saya tidak ditolak. Saya akan mendidik kamu untuk menjadi rekan kerja Martin. Saya akan memberikan pelajaran apa saja pengetahuan yang saya miliki. Yang saya rencanakan, saya akan berikan kepada orang yang paling saya percaya. Dan orang itu adalah kamu. Saya? Nanti, begitu Martin pulang ke Indonesia, saya mohon kepada kamu agar kamu mengajarkan kepada Martin semua apa yang kamu dapatkan dari saya. Karena orang seperti Martin itu lebih percaya kepada seorang sahabat daripada kepada orang tuanya sendiri. Ya, itu dari sisi kepentingan saya. Tapi kalau dilihat dari sudut kamu, saya rasa itu merupakan kesempatan berkarir dan sekaligus tantangan untuk mengukur potensi kamu. Dan itu sama sekali tidak akan merugikan kamu, kan? Ya, saya tidak meminta kamu untuk mengambil keputusan saat ini juga. Saya berikan kebebasan waktu untuk mempertimbangkannya. Jadi Tuan Dirjo itu sedang mempersiapkan kamu untuk bersama-sama anaknya yang gay itu mengelola perusahaannya? Begitu? Iya. Dan ini kesempatan langka, Rio. Apa kamu udah memikirkan hal ini dengan pikiran yang jernih? Lalu hubungan kita gimana? Hubungan kita nggak ada masalah. Saya akan tetap nunggu sampai kamu menemukan waktu yang tepat untuk ngomong sama papa kamu. Kalau kamu bicara tentang karir, di perusahaan ini juga kan kamu bisa berkarir, Din. Sekretaris. Sekretaris kayaknya bukan karir di Rio. Karir itu memiliki jenjang, sedangkan di sini aku nggak ngeliat ada jenjang itu sama sekali. Yang aku lihat adalah seorang sekretaris yang akan menjadi istri dan ibu dari anak-anak kita. Sejak kapan sih kamu jadi wanita ambisius begini? Aku nggak ambisius, Rio. Aku cuma ngeliat kesempatan yang dikasih Pak Dirjo itu kesempatan emas. Dan kalau nggak cepat aku raih, kesempatan itu nggak akan datang lagi. Kalau kamu tetap ngotot, saya mesti bilang apa? Udah puas kamu marahnya? Saya nggak marah kok. Saya cuma kecewa. Kok kecewa sih? Harusnya kalau kamu sayang sama aku, kamu ikut seneng dong. Aku dapat kesempatan emas. Harusnya, tau nggak? Harusnya kamu traktir aku makan siang. Loh, kamu kok sudah di sini lagi? Rio,
kamu kok nggak bilang kalau Dina sudah kembali bekerja di sini? Enggak, dia nggak kembali. Dia datang ke sini cuma mau ngasih tahu kalau dia sebentar lagi akan menjadi anggota dewan direksi di kantornya. Oh. Selamat ya. Makasih. Mau kemana kamu? Yogi mau pulang. Pulang? Malam-malam begini? Udah, sekarang kamu istirahat dulu. Sebentar lagi pagi. Dan kamu jangan ganggu Pak Husni ya. Yuk, sebelah sana. Gak mau. Yogi mau pulang sekarang, gak mau. Pak Guru, Yogi mau minta tolong. Tolong teleponin Papa Yogi. Yogi mau pulang. Besok saja Bapak teleponkan ya. Sekarang kan sudah hampir pagi. Kamu istirahat saja dulu. Gak mau. Yogi kan kangen sama Mama, kangen sama Papa. Yogi nggak betah di sini. Jangan ribut-ribut begitu. Ini kan masih malam. Biarin. Kalau nggak diteleponin Papa Yogi, Yogi akan teriak. Iya. Halo? Halo, selamat malam. Malam. Boleh saya bicara dengan Pak Yoga? Oh, Pak Yoganya sedang tidur ya? Ini udah malam, Pak. Ini dari mana? Dari Husni, Kepala Sekolah Tunas Bangsa. Maaf kalau malam-malam menjelang subuh begini mengganggu. Maaf, dengan siapa saya bicara? Saya istrinya. Begini Bu, ini anak Ibu memaksa saya untuk menelpon kemari. Dia ingin bicara dengan Bapak. Anak saya? Papamu sedang tidur. Kau bicara saja sama Mama. Ini. Halo, Mama? Ma, ini Yogi, Ma. Mama, ini Yogi, Ma. Ma? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.